Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif, Widas, dan seluruh keluarga besar Hanifida yang saya hormati, dan juga tidak lupa pula guru-guru yang saya hormati pula, dan orang tua saya yang sangat saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab mantik. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab mantik dalam bab kaidah dalam syakal. Nah, kaidah dalam syakal ini ada 4. Yang pertama ya, saya menjelaskan tentang, jadi di natijah itu dalam muqaddamahnya, natijah kalau berada dalam muqaddamah itu harus bernilai rendah. Nah, terus itu apabila kedua muqaddimah itu dari dua jenis, maka salah satunya itu harus bernilai rendah. Terus yang kedua itu apabila keduanya itu mujabah, maka natijahnya itu mujabah. Terus apabila salah satunya itu salibah, maka keduanya itu salibah. Terus kalau salah satunya iya, maka apabila salibah, maka apabila keduanya iya, maka salah satunya harus juz'iyah. Terus apabila apabila keduanya kuliah, maka salah satunya harus kuliah gitu. Terus lanjut dalam kaidah yang kedua. Jadi syakal itu tidak hanya pada qadhiyah hamliyah. Jadi menurut ulama yang lebih mempunyai ilmu, lebih tinggi ilmunya, itu syakal itu ada juga dalam qadhiyah syartiyah. Contohnya adalah had ausat sebagai tali itu berada dalam muqaddimah sughra, dan sebagai muqaddam itu berada dalam muqaddimah kubra. Terus had ausat sebagai tali itu keduanya adalah muqaddam. Terus adalah had ausat itu sebagai muqaddam berada dalam kedua muqaddimah. Terus jika had ausat sebagai muqaddam itu dalam syakal keempat ya. Syakal keempat tadi, syakal pertama yang ausat tali, yang kedua adalah ausat tali dalam kedua muqaddimah. Terus yang syakal ketiga adalah ausat sebagai muqaddam dalam kedua muqaddimah. Terus yang syakal keempat ini adalah ausat sebagai muqaddam itu berada dalam muqaddimah sughra, dan sebagai tali itu berada dalam muqaddimah kubra. Terus lanjut pada kaidah ketiga. Nah, di dalam qiyas itu muqaddimah dan natijah itu dapat dibuang karena maksudnya itu dapat dimaklumi. Maksudnya boleh dibuang karena maksud dari maknanya itu sudah dapat dimaklumi. Terus kaidah yang terakhir atau kaidah yang keempat itu apabila muqaddimah itu tersusun harus ta'aruf dorori yang baik, terus dan musallamah atau yang tidak benar. Terus jika tidak itu daur atau adanya ketergantungan pada perkara lain, atau jika tidak daur ada juga tasalsul. Tasalsul ini mengikuti perkara sampai tidak ada habisnya, yang seperti itu. Sekian saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.